Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil dari proses islamisasi daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak. Raja pertama Samudra Pasai adalah Merah Sile atau Merah Selu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Makkah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik Al-Saleh. Ada gerangan apa Syekh datang ke kerajaan kami? Saya diutus oleh Syarif Makkah untuk mengislamkan kerajaan Pasai. Jika ini perintah dari Syarif Mekah, mulai saat ini saya akan memeluk kerajaan Islam dan Islam akan menjadi agama kerajaan. Terima kasih atas ketersediaannya, dan mulai saat ini kau kuberi gelar Sultan Malik Al-Saleh. Setelah itu, mayoritas penduduk Pasai memeluk agama Islam dan kerajaan pun terus berkembang setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat digantikan oleh putranya bernama Muhammad Malik Al-Zahir. Pada masanya, Samudra Pasai sebagai pelabuhan dagang yang maju dan menjalin persekutuan dengan kerajaan Malaka. Dan raja pertama Malaka bernama Prameswara. Prameswara menikah dengan putri Pasai. Menantuku, kau sekarang adalah bagian dari keluarga kerajaan Pasai. Sekarang aku bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Semoga jalur perdagangan di Selat Malaka dapat berkembang dan lebih maju lagi. Menantuku, semoga kemakmuran sampai kepada anak cucu kita. Ya, dan masyarakat akan hidup tentram selamanya. Rakyat Pasai dan Malaka hidup tentram dan jalur perdagangan pun sangat ramai. Sultan Pasai pun terus berganti hingga pada Sultan Pasai yang ke-12, yaitu Sultan Zain Al-Abidin. Ternyata hubungan harmonis antara kerajaan Pasai dan Malaka tidak disenangi oleh pihak Portugis yang telah membangun benteng di Muara Bungo, Jambi. Portugal memandang hubungan dagang dengan perahu layar ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kekuasaannya. Itulah sebabnya Portugal melarang hubungan tersebut. Namun larangan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Sultan Zain Al-Abidin. Pada suatu ketika, datanglah utusan Portugis menghadap Sultan. Utusan ini diterima Sultan dengan baik. Akan tetapi, ketika para utusan menyampaikan pesan-pesan pemerintah Portugis yang berkedudukan di Jambi, Sultan tampak sangat marah. Saya datang sebagai utusan Portugis ingin menyampaikan suatu hal. Hal apakah itu? Kami ingin Samudra Pasai untuk menghentikan hubungan dagangnya dengan kerajaan Malaka. Apa? Atas dasar apa kalian meminta hal tersebut? Kami merasa hubungan kalian dapat merugikan Portugis nantinya. Sampaikan pada pemimpin kalian, Samudra Pasai tidak berada di bawah siapapun. Kami bebas berniaga dengan siapa saja. Dahulu, sekarang, dan kapan saja, negara kami tetap berdaulat penuh. Panglima, Portugis keparat, mungkinkah Portugis semudah itu memisahkan kita sesama orang Melayu? Kalian bersiap-siaplah sekarang, cepat atau lambat akan menyerang negeri kita. Aku pun berpikir seperti itu, Tuanku. Panglima, segera siapkan pasukan untuk berperang melawan Portugis. Baik, Tuanku. Sementara itu, di markas kerajaan Samudra Pasai,
Aku sudah tak sabar untuk berlatih perang lagi. Ya, aku juga pasti bisa sehebat para armada lelaki. Ngomong-ngomong, di mana Panglima? Tuh dia, Panglima sedang kemari. Sedang apa kalian di sini? Mengapa belum latihan? Tadi kami sedang menunggu Panglima. Kalian sudah latihan sebelum aku datang ke sini. Siap, Ambil pedang dan siapkan posisi. siap. Fokuskan pandangan ke depan agar mengenai sasaran. Bagus, bagus. Sudah tidak diragukan lagi kemampuanmu, Panglima. Kau pandai membangun armadamu sendiri. Terima kasih Baginda, aku akan melindungi dan mempertahankan Samudra Pasai. Baik, lanjutkan saja tugasmu. Siap Baginda. Sementara itu, di markas Portugis, sikap Sultan dipandang Portugis sebagai alasan untuk menyerang Samudra Pasai. Portugis segera menyerang dengan mengirimkan pasukan yang sangat besar. Jenderal, Kerajaan Samudra Pasai menolak untuk menghentikan kerjasama dengan Kerajaan Malaka. Oh, seperti itu. Iya, Jenderal. Inilah saatnya kita menyerang Kerajaan Aceh. Apakah tidak tergesa-gesa, Jenderal? Akulah penguasa di sini. Tidak ada seorang pemimpin sehebat aku. Hahaha. Karena aku menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, kita harus dapat menundukkan kerajaan Samudra Pasai. Baik, Jenderal. Kemudian terjadilah perang antara Kerajaan Samudra Pasai dengan Portugis. Dengan kecerdikannya, Portugis berhasil menundukkan Samudra Pasai. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintah Kerajaan Samudra Pasai dan Portugis menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 sampai 1520. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai dihisap oleh Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Warisan peradaban Islam internasionalnya diteruskan dan diperkembangkan di Aceh.